Selain updatean PKH dan BPNT atau sembako periode Januari hingga Maret 2025 yang sudah terupdate di 6NG dengan keterangan di SP2D-nya untuk PKH sudah SI dan BPNT-nya sudah SPM, khususnya untuk yang lewat kartu KKS. Nah, para keluarga penerima manfaat juga bisa ngecek, karena ini juga sudah terupdate di website resmi Kementerian Sosial, yakni melalui alamat cekbansos.kemensos.go.id. Nah, di situ sudah terupdate ya beberapa KPM, di mana untuk PKH dan BPNT atau sembako sudah ada keterangan Januari hingga Maret 2025. Lalu, jika di Cekbansos sudah terupdate, apakah para KPM sudah bisa mulai ngecek saldo bantuan di KKS-nya? Dan apabila ada KPM yang mungkin tidak terupdate di kolom PKH atau BPNT, atau keterangannya bukan Januari hingga Maret 2025, nah gimana ya? Apakah berarti bantuannya sudah nggak cair lagi? Nanti akan kita bahas terkait hal itu ya, dan hari ini akan kita pantau hasil cek saldo di kartu KKS, apakah sudah ada yang masuk atau belum. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, khususnya kita akan membahas bansos reguler, PKH, dan BPNT atau sembako untuk tahap 1 periode alokasi bulan Januari hingga Maret 2025. Setelah kemarin sudah terupdate di 6NG, baik PKH maupun BPNT tahap 1 dan juga di SP2D juga sudah terupdate, di mana PKH ini sudah SI dan BPNT sudah SPM, dan ini khusus untuk yang pencairan lewat KKS. Nah, kalau yang lewat pos gimana nanti juga akan kita bahas ya. Nah, ini para KPM juga bisa mengeceknya secara mandiri melalui HP-nya masing-masing ya. Intinya harus terhubung dengan internet dan ngeceknya melalui website resmi cekbansos.kemensos.go.id. Nah, di kolom keterangan PKH dan sembako atau BPNT ini sudah banyak yang terupdate Januari hingga Maret 2025. Lalu, jika sudah terupdate di situ, apakah para KPM ini sudah bisa mulai ngecek kartu KKS-nya masing-masing? Nah, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk mulai bisa ngecek kartu KKS-nya agar apa ya, tidak menimbulkan kekecewaan ya, mungkin sudah ngecek jauh-jauh ternyata masih jong. Nah, berikut akan saya kasih tips kapan waktu yang tepat untuk ngecek saldo bantuannya. Dan bagaimana untuk nasib KPM yang kira-kira di kolom PKH dan BPNT ternyata belum terupdate Januari hingga Maret 2025. Nanti akan kita bahas ya. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, sebelum kita membahas terkait PKH dan BPNT atau sembako di tahap 1 tahun 2025 ini, saya menginformasikan kepada seluruh keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, karena ini bulan Februari ini merupakan bulan tanda-tanda pencairan, dan ini termasuk jadwal pencairan ya untuk PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025, apalagi sudah ramai terupdate statusnya di SP2D. Nah, mohon untuk keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia agar lebih berhati-hati terhadap segala informasi di media-media sosial, baik di Facebook atau di pesan-pesan WhatsApp ya. Nah, karena ya di akhir-akhir ini banyak sekali media-media penipuan. Nah, biasanya itu ada yang melalui pesan lewat WhatsApp
atau mungkin lewat Facebook. Nah, itu biasanya pesannya itu ada informasi palsu ya, dan tujuannya itu agar para warga masyarakat ya yang mungkin sangat berharap terhadap bansos itu mengklik ya tautan yang sudah diinformasikan oleh akun tersebut. Nah, ini jangan sampai ya mengklik akun-akun atau mengklik tautan ya apapun ya yang mungkin lewat WA atau lewat Facebook ya. Walaupun Anda mungkin sangat berharap bansos, tapi jangan sampai Anda nanti tertipu ya, jadi korban penipuan dan data Anda dihack ya, bisa-bisa data pribadinya dihack, bisa saja nanti berakibat pada data-data diri Anda, mungkin data perbankan bisa dicuri ya, nanti mungkin saldo di rekening atau mungkin disalahgunakan seperti itu ya. Jadi ini juga sudah terjadi ya di banyak warga, bahkan banyak KPM ya yang menjadi korban seperti itu. Nah, jadi untuk info resmi ya segala macam bantuan sosial itu ada di websitenya kemensos.go.id. Nah, selain itu semuanya hoax ya, apabila di website-website di Google ya. Jadi jangan sampai terkecoh, jangan sampai pernah ya, jangan pernah mengklik sesuatu yang mungkin disarankan oleh informan tersebut atau media tersebut ya. Nah, kalau saya di sini kan menginformasikan ya, dan juga mengedukasi ya untuk keluarga penerima manfaat juga ya di sini. Jadi saya kan tidak pernah untuk mengklik untuk mengarahkan untuk mengklik sesuatu ya. Jadi jika ada arahan-arahan untuk mengklik sesuatu, jangan sampai ikut terlena di situ ya, jangan sampai mau, jangan sampai nurut di situ ya, karena banyak penipuan sekarang ya. Nah, jadi segala bentuk bantuan sosial dari pemerintah juga tidak dipungut biaya. Ya mungkin ada oknum tertentu, ada orang yang mungkin ke rumah Anda selain pendamping ya, bukan petugas resmi Kementerian Sosial, diminta data-datanya. Nah, ini juga berbahaya. Jangan sampai nanti dimintai uang, ya sejumlah uang, dan diiming-imingi biar dapat bansos. Nah, ini juga penipuan ya. Jadi, segala macam bansos dari pemerintah tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi, jangan sampai tertipu ya, hati-hati. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut ke informasi bantuan sosial. Nah, PKH dan BPNT ini kemarin sudah ramai diperbincangkan di media sosial terkait updatean terbarunya. Karena ini juga merupakan tanda-tanda pencairan, karena kita juga berada di bulan Februari, jadi wajar saja ya kalau di SIKNJ sudah terupdate baik PKH maupun BPNT atau sembako untuk tahap 1 periode Januari hingga Maret 2025. Nah, untuk PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025 ini baik yang lewat pos maupun yang lewat KKS ini akan disalurkan untuk periodenya sama ya, 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret. Nah, akan tetapi updateannya itu memang berbeda. Nah, kali ini yang terupdate duluan itu yang lewat KKS ya. Untuk yang lewat KKS, PKH Januari hingga Maret 2025 ini sudah terupdate periodenya, bahkan di SP2D ini sudah ada keterangan sudah SI. SI itu artinya standing instruction, yang artinya itu pemindah bukuan rekening kepada para penerima manfaat. Jadi tinggal menunggu ya pihak perbankan sebagai penyalur untuk mentop up saldo bantuan ke masing-masing rekening atau kartu KKS para KPM. Nah, itu ya. Kemudian kalau untuk keterangan BPNT atau bantuan sembako tahap Januari hingga Maret 2025, di keterangan SP2D ini masih dengan keterangan sudah SPM ya. Berarti tinggal nunggu SI ya. Berarti kemungkinan bisa saja PKH cair duluan ya. Nah, selain di SIKNJ, karena SIKNJ ini yang bisa membuka websitenya ya, yang bisa login masuk itu hanya para pendamping, operator desa atau kelurahan ya, dan operator supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, para keluarga penerima manfaat atau warga masyarakat secara umum nggak bisa untuk mengakses ya. Bisa minta tolong ke pendamping atau operatornya ya, tapi tidak bisa mengakses secara mandiri. Nah, tapi Kementerian Sosial ini menyediakan ya sebuah media ya, di mana itu media resmi dari Kementerian Sosial agar masyarakat bisa mengecek secara mandiri
secara online di HP-nya masing-masing, apakah Anda mendapatkan bansos atau tidak ya. Tapi di situ memang tidak ada nick-nya ya, jadi tidak bisa secara utuh ya, tidak bisa secara spesifik apakah itu Anda atau bukan. Karena di dalam satu desa atau kelurahan kan banyak nama-nama yang sama ya, dengan usia juga yang mungkin hampir sama atau hampir mirip. Nah, itu dengan mengunjungi website resmi cekbansos.kemensos.go.id. Nah, nanti di situ seperti yang sudah saya pernah informasikan ya, pilih provinsi sesuai dengan KTP, kabupaten, kecamatan, desa, atau kelurahan, kemudian masukkan nama Anda dan masukkan kodenya. Nah, kemudian cari datanya. Nah, di situ silahkan dicari namanya, sesuaikan dengan usianya, dan dilihat di kolom yang ada keterangan PKH dan BPNT. Nah, saat ini sudah terupdate PKH, itu ada yang sudah terupdate Januari hingga Maret 2025. Sedangkan BPNT juga sudah ada yang terupdate Januari hingga Maret 2025. Biasanya yang dicek bansos ini akan terupdate setelah pencairan. Tapi kali ini ternyata belum pencairan, ini sudah terupdate duluan. Nah, apakah para KPM sudah mulai bisa mengecek saldo bantuan di KKS-nya jika dicek bansos sudah terupdate Januari hingga Maret 2025? Nah, saya rasa belum ya. Nah, jadi mohon ditahan dulu ya, mohon bersabar karena sampai detik ini, video ini saya buat, ini belum ada saldo yang masuk di KKS. Nah, alangkah baiknya Anda nanti menunggu informasi dari pendampingnya masing-masing. Ya, biasanya nanti pendamping itu akan menerima yang namanya data bayar. Ya, di situ akan berisi nama-nama KPM, PKH siapa saja yang cair. Nah, itu ya. Jadi kalau menunggu instruksi dari pendamping itu malah lebih aman, tidak kecewa. Jika nanti mungkin ke ATM yang jauh ternyata masih zonk atau masih nol saldonya ya. Jadi itu walaupun di cek bansos sudah terupdate Januari hingga Maret 2025, nah ini harap bersabar dulu, tunggu arahan dari pendampingnya masing-masing khusus untuk bantuan PKH. Nah, kalau ada KPM yang mungkin dicek bansos di situ belum terupdate Januari hingga Maret 2025, ini juga mohon bersabar. Siapa tahu memang belum update. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa saja belum update, bisa saja bantuannya sudah nggak cair lagi tahap pertama ini. Nah, untuk lebih jelasnya itu bisa minta tolong dicekkan di SIG-NG. Jadi kalau di SIG-NG itu lebih terupdate daripada dicek bansos. Nah, minta tolong ke pendamping atau operator desa atau kelurahan untuk mengecekkan status kepesertaannya, apakah masih ada harapan menerima bansos di tahap 1 ini atau tidak. Nah, jadi itu. Nah, jika ada KPM yang mungkin datanya dengan keterangan tidak ditemukan penerima PM atau penerima manfaat, berarti Anda sudah ditidaklayakkan, sudah keluar dari DTKS untuk tahap 1 ini. Jadi nggak usah berharap lagi ya kalau namanya sudah ada keterangan tidak ditemukan. Nah, jadi itu ya informasinya. Dan tipsnya kapan bisa ngecek ya, tadi menunggu pendamping, kemudian silakan daftarkan di mobile banking sesuai dengan bank penyalur masing-masing. Itu lebih enak. Jadi jika ada saldo yang masuk di detik itu juga, nah itu berarti bantuannya sudah cair dan sudah bisa ke ATM atau ke agen untuk menarik tunai saldo bantuannya tersebut. Tapi jangan lupa juga ngabarin pendampingnya masing-masing bagi KPM PKH jika bantuannya sudah ditarik tunai atau sudah dicairkan. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.